Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan Rafif. Ahlan bik. Masya Allah. Rafif. Coba. Santri Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari ya? Iya betul. Santri TCUAA. Iya. Masya Allah. Coba bentar. Di TCUAA ini mondok atau gimana Rafif? Iya mondok. Mondok berapa lama mondoknya? Kurang lebih 3 tahun. Masya Allah 3 tahun. Ini Rafif ini santri di sini berarti ya di Tahfiz Center UAA ya? Iya. Coba kenalin dong ke kita. Rafif nama lengkapnya siapa? Asal dari mana? Kalau katanya santri ini hafalannya udah berapa banyak nih? Soalnya TCUA kan kita kan banyak menghafal Qur'annya nih. Makanya teman-teman penasaran nih, oh santri UAA nih hafalannya berapa banyak? Tadi apa aja? Nama lengkap, asal, umur. Ada lagi nggak yang belum ditanyain kira-kira? Banyak banget dikata. Ini kali ya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kali ya, Masya Allah. Coba kenalin diri ya. Rafif. Rafif namanya, umurnya dan juga asal dan juga jumlah hafalan. Coba Rafif. Bismillah, nama saya Muhammad Rafif Al-Faruq. Umur saya 12 tahun. Umurnya 12 tahun. 14. Masya Allah, umur sendiri lupa nih, Masya Allah. Al-Quran ada berapa juz Rafif? Udah 30 juz alhamdulillah. Masya Allah. Itu hafalannya 30 juz? Iya. Oke. 30 juz hafalannya? Iya alhamdulillah. Bener nih? Iya. Mesti kita cek nih teman-teman nih. Kita cek ya. Gak apa-apa dicek ya? Gak apa-apa. Masya Allah. Umur 14, asal Subang. Iya. Muhammad Rafif Al-Faruq, dipanggilnya Rafif. Iya. Kenapa gak dipanggilnya Muhammad? Dari kecil Dari kecil dipanggilnya itu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Rafif tadi bilang udah 30 juz bener? Iya. Masya Allah. Dari kapan ngafalinnya Rafif? Dari umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun? Iya. Berapa tahun bisa hafal sampai 30 juz Rafif? Kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah teman-teman. Masya Allah. 2 tahun setengah? Iya. Berarti umur 10 tahun setengah udah? Iya alhamdulillah udah selesai. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Barakallahu fikum. 2,5 tahun. Berarti kalau 2,5 tahun itu kurang lebih berapa? 30 bulan ya? Iya. Sebulan sejus ya? Kurang lebih ya kurang kan? lebih, Ya iya. mungkin awal-awal kan cuman bisa setengah juz gitu ya. Iya. Atau mungkin 10 halaman, tapi lama-lama mungkin naik sampai mungkin paling cepat itu sebulan bisa hafal berapa juz Rafif? Dulu ya ketika masih belum hafal 30 juz. 1 bulan 4 juz kalau nggak salah. Masya Allah, sempat ngafalin 1 bulan 4 juz berarti ya? Iya. Masya Allah. Berarti Rafif udah hafalan 30 juz TCU. Iya. Berarti sekarang apa pembelajaran yang dilakukan bersama TCUA? Untuk yang sedang Rafif lakukan di sini adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Oh, memperbaiki baca Al-Quran Ya. bacaannya ya. Oh jadi walaupun udah hafal 30 juz itu masih ada perbaikan bacaan ya? Iya. Dengan cara? Dengan cara setoran. Oh setoran ya? Iya. Masya Allah. Tapi murojaah sehari berapa juz biasanya tuh? Murojaah untuk sekarang ditargetin 1 hari 10 juz. Masya Allah, 1 hari 10 juz. Iya. 1 hari 10 juz. Iya. Itu berapa lama murojaah bacanya itu? Kurang lebih dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam ya, Iya. Masya Allah 10 juz. Tapi pembelajaran lainnya, belajar dinia, belajar agama juga belajar ya? Iya. Oh belajar apa aja Rafi? Ada pelajaran tauhid, Tauhid, fikih, bahasa Arab, bahasa Arab, sirah Nabi, sirah Nabi. sama belajar tajwid. Oh belajar tajwid, Masya Allah. Rafif tadi bilang udah hafal 30 juz. Coba. Siapa yang mau ngecek nih? Wah ini nih apa? Bro.
Coba bro, sambung ayat bro, kasih satu soal Rofif bro. Nih, dicek nih sama tim kita nih. Masya Allah. Jadi tim kita nih ngasih soal satu ayat ke Rofif. Rofif insya Allah akan melanjutkannya ya. Ya, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti kalau gini, insya Allah ya, insya Allah beneran santri nih, Masya Allah. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hafalan antum ya Rafif ya. Amin. Amin, Allahumma amin. Karena mungkin menghafal itu cenderung mudah ya. Iya. Tapi mempertahankannya itu yang butuh Qomah. keistiqomahan. Masya Allah, barakallahu fikum. Rafif, gimana perasaannya tuh? Pertama kali ketika mungkin sudah lulus, hafalan yang disetorkan seluruhnya tuh 30 juz. Gimana perasaan? Kapan itu? Usia berapa berarti pas itu? Usia kurang lebih 11 tahun. 11 tahun kurang lebih, 10 tahun setengah, hampir 11 ya. Iya. Gimana perasaannya pada saat itu? Senang. Senang. Ngafal Quran buat apa? Tujuannya? Untuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Iya. Mau melihat wajah Allah. Iya. Tapi alasan lebih dari itu ada nggak? Dari usia 8 tahun Rafif menghafal Quran ada nggak? Untuk membahagiakan orang tua. Kenapa mau membahagiakan orang tua dengan menghafal Quran? Karena Rafif ingin memberikan mahkota kemuliaan kelak di akhirat. Buat orang tua. Iya. Selainnya 8 tahun, usia 8 tahun teman-teman ini udah mulai menghafal Quran. Ada nggak alasan yang jauh dari dalam lubuk hati terdalam Rafif? Wah, karena ini kayaknya mau menghafal Quran. Apa karena memang ingin apa? Ada nggak alasan lainnya? Ingin masuk surga. Masya Allah, ingin menatap wajah Allah. Rafif, Rafif ini sudah hafal, insya Allah 30 juz. Tapi masih mau di pesantren. Kenapa?
Kan Karena udah hafal, udah selesai dong. Biasanya kan gitu ya. Udah selesai nih 30 juz, udah ada kewajiban dong di pesantren gitu kan. Tapi di sini Rafif masih tetap mau di pesantren padahal hafalannya sudah Masya Allah sudah selesai, sudah 30 juz. Kenapa itu Rafif? karena masih banyak yang Rafif belum tahu. Karena masih banyak yang Rafif belum tahu. Jadi menuntut ilmu itu Iya, nggak ada habisnya berarti ya. iya karena ilmu Allah itu sangatlah luas. Masya Allah ilmu Allah itu sangatlah luas ya. Jadi ya kita hafal dan udah selesai bukan berarti kita harus berhenti menuntut ilmu agama kan. Nah salah satu caranya nih teman-teman ya masuk ke ya pondok gitu kan. Atau ke mahat tahfiz gitu kan. Atau ke ya dimanapun itu kita insya Allah bisa belajar ilmu Allah. Dan gimana perasaannya sih Rafif? Di pesantren itu perasaannya gimana? Menjadi seorang santri itu menurut Rafif perasaannya seperti apa? Karena di luar nih mungkin ada teman-teman yang masih ngerasa, aduh masuk pesantren takut gitu kan. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Nah kalau Rafif sendiri, menurut Rafif bagaimana perasaannya menjadi seorang santri? Suka dukanya itu seperti apa? Kalau untuk dukanya paling cuman jauh dari orang tua, paling ngerasa kangen itu mungkin hanya di awal doang. Di awal ya? Iya, Itu dukanya tuh. iya. Ada lagi nggak dukanya? Kalau lagi ditolak hafalannya gitu. Duka juga itu nggak? Duka nggak? Iya, Duka ya. Kenapa ya Allah gitu kan? Ya mungkin itu Allah sayang sama Rafif kan. iya, Biar Rafif lebih mungkin meluruskan lagi niatnya untuk menghafal Quran dan mungkin lebih istiqomah lagi dalam menjaga hafalan. Nah, selanjutnya sukanya apa aja sih di pondok? sukanya bisa ada pengalaman baru. Pengalaman baru. Iya, Seperti apa pengalaman barunya, Rafif? bisa mungkin ketemu teman-teman yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke, selain itu? Kemudian bisa mengetahui ilmu-ilmu yang belum diketahui. Oke, selain itu? Selain itu, Asik-asiknya main-mainnya nggak ada apa di pondok? Apa belajar terus apa gimana? terus bisa main sama teman. Main. Di pondok tuh bisa main apa aja sih biasanya? Bisa Main futsal bisa nggak? Bisa, Main badminton bisa nggak? bisa, Main apa lagi biasanya? Berenang bisa nggak? bisa, Jalan-jalan bisa nggak? bisa. Masya Allah. Yang nggak bisa apa dong kalau gitu? Berarti sama kayak di rumah dong. Iya kurang lebih. Ya cuman bedanya nggak ada orang tua ya. Iya. Kita dituntut untuk mandiri ya. Bersihin kasur sendiri ya kan? Atau makan sendiri. Rofi masih disuapin nggak? Enggak, Masya Allah. Udah nggak disuapin ya? udah enggak. Masya Allah. Masih ngompol gak? Enggak. Temennya ada yang ngompol gak? Jangan. Jangan dijawab ya. Masya Allah. Jadi sukanya banyak juga ya. Sama aja kayak di rumah gitu. Cuman bedanya di sini fokus untuk menghafal Quran. Fokus untuk belajar agama. Ya banyak teman-teman baru. Ya bedanya ya itu ya. Kita dituntut untuk lebih mandiri. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu kan tadi kita bicara suka dukanya. Sukanya itu kalau aktivitas di pondok biasanya ngapain? Bangun jam berapa, tidur jam berapa, istirahat jam berapa? Banyak ngapain ya kalau di pondok, Rafif? Itu. Bangun jam berapa? Kalau bangun tidur itu kurang lebih jam 2 pagi. Jam 2 pagi, Masya Allah. Bukan jam 3, jam 2 ya? Jam 2. Jam 2. Itu ngapain jam 2? Jam 2 bangun. Terus itu persiapan untuk sholat tahajud. Oke. Terus sholat tahajud jam? Sholat tahajud kurang lebih jam 2:30. Jam 2:30. Sampai jam? Sampai selesai. Sampai selesai itu sampai jam berapa? Beda-beda orang-orang ya? Beda-beda. Oh beda-beda. Terus habis tahajud ada yang istirahat lagi, ada yang murojaah ya? Iya. Oh jadi ada yang istirahat tidur lagi mungkin biar subuhnya gak ngantuk gitu ya? Iya. Tapi kalau yang sudah terbiasa bisa untuk lanjut murojaah hafalannya atau mempersiapkan hafalan barunya gitu ya? Iya. Masya Allah. Dari jam 2. Masya Allah. Dari jam 2 ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Terus sholat subuh. Iya. Habis sholat subuh ngapain? Habis sholat subuh
halaqah untuk store hafalan. Masya Allah, store hafal. Oh, kurang lebih sama kayak yang di episode sebelumnya tuh. Tapi episode sebelumnya tentang PPDB ya, mengenal TCUA. Tapi ya kurang lebih ya kegiatannya hampir setiap hari itu selalu berkecimpung dengan Al-Quran ya. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran ya, Masya Allah. Ya sebaik-baiknya seseorang adalah yang belajar ya, yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah kita ini ya, para santri penghafal Quran ini sebaik-baiknya manusia. Insya Allah. Asalkan niatnya baik, lurus ya. Karena ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mengharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin ya selama itu niatnya karena Allah, bukan karena manusia, insya Allah Allah akan jaga dan Allah akan mudahkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Rafif udah 30 juz. Dan denger nih ya, insya Allah Rafif katanya mau umroh. Iya. Karena Masya Allah mendapat hadiah ya, mungkin ini wasilah dari Al-Quran ya teman-teman ya. Allah memudahkan seorang penghafal Al-Quran di dalam mendapatkan sesuatu ya, dan Allah memberikan kemudahan Rafif untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini ya, karena telah berhasil mengikuti anugerah Huffaz Mutkin ya dari DEEPF ya, di foundation miliknya Kang Dewa Eka Prayoga ya, dan memberangkatkan Rafif dan juga salah seorang pengajar ya yang udah ada di episode sebelumnya, Ustadz Sohwan ya. Insya Allah berangkat di tanggal 4 April nanti ya. Iya. Tanggal berapa Ramadan tuh Rafif? 13 Masya Allah, 13 Ramadan nanti berangkat umroh ya. Iya. Masya Allah, fi amanillah Rafif. Amin. Jangan lupa doain kita Rafif. Iya. Doain teman-teman juga nih yang nonton podcastnya TCUAA ya. Iya, insya Allah. Masya Allah. Dan juga Rafif dengar baru kemarin ini dapat juara 2 ya. Iya. MHKH Khulaifi di Al-Wafi Islamic Boarding School kalau nggak salah ya. Iya. Itu tingkat nasional ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Sama salah satu temennya katanya ya. Iya. Yang tingkat 1 juz ya ada ya. Rafif tingkat 30 juz ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Seneng, gimana perasaannya Rafif? Seneng atau sedih atau ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki atau gimana? Iya, senang. Seneng. So, ternyata masih banyak orang yang lebih baik daripada. Ternyata masih banyak orang yang seneng karena tahu bahwa diri kita itu belum seberapa dan Iya. masih banyak orang yang jauh lebih baik daripada kita ya. Bukan dalam arti berbangga diri, hey saya, bukan ya. Bukan. Tapi dalam arti Masya Allah ternyata di luar sana masih banyak yang lebih baik daripada kita. Jadi ya memang menuntut ilmu itu nggak ada habisnya Rafif. Bahkan Rafif sekarang menuntut ilmu di sini, Masya Allah, jauh dari orang tua, tapi ganjaran yang Allah berikan itu setara orang yang jihad fisabilillah loh. Rafif tahu nggak? Tahu nggak dalilnya? Enggak. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa mujahidun fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumahnya menuntut ilmu ya di jalan Allah, maka seperti seorang yang sedang berjihad di jalan Allah. berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali pulang. Jadi selama Rafif di sini Masya Allah pahalanya Rafif seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai kembali pulang. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi walaupun di pondok jangan sedih ya. Masya Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan ya, kebaikan yang kita lakukan itu Allah ganjar dengan pahala yang besar ini. Masya Allah, barakallahu fiikum. Rafif, cita-citanya mau jadi apa sih di pesantren? Masuk pesantren tuh cita-citanya mau jadi apa? Mau menjadi ulama yang bermanfaat. Masya Allah, mau jadi seorang yang berilmu ya, seorang ulama yang ilmunya itu bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Iya. Masya Allah. Jadi sebenarnya di pesantren itu nggak harus melulu ini ya,
nggak harus melulu mungkin yang nggak jadi ulama pun, mungkin nanti jadi pengusaha pun harus jadi pengusaha yang alim ya, yang wawasan ilmu agamanya bagus ya. Iya. Dan jadi seorang ulama juga jadi seorang ulama yang baik ya. Dan juga mungkin bisa jadi apa saja, tapi intinya menjadi seorang yang alim, ulama ya, yang agamanya bagus, seperti itu ya Rafif ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Cita-cita mau jadi ulama, mau lanjut di mana nanti kalau kuliah atau? Mau di Universitas Islam Madinah. Masya Allah, mau di Madinah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Rafif, semoga Allah mudahkan antum. Amin. Amin, Allahumma amin. Dan semoga dengan Al-Quran ini, ya Allah memudahkan segala keinginan yang antum inginkan di jalan Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. Rafif, nggak takut kalau apa? Misalnya hafalannya hilang. Takut. Terus bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah terus di dalam menjaga hafalan? Ini mungkin pesan juga buat teman-teman nih. Jadi seorang penghafal Quran pun terkadang takut untuk hafalan takut hafalannya hilang ya. Iya. Dan ya gimana caranya tuh untuk menjaga hafalan? Untuk menjaga hafalan yang pertama itu menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat, Allah. Kemudian perbanyak murojaah. perbanyak murojaah. Iya. Kemudian selalu meminta kepada Allah agar Allah selalu menjaga hafalan kita. Oke. Jadi itu ya, Iya. menjauhi maksiat. Terus Perbanyak murojaah. perbanyak murojaah. Terus doa mohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga hafalan. Allah selalu menjaga dan memudahkan hafalan. Tuh, jadi ini mungkin buat teman-teman yang sudah menghafal maupun belum menghafal ya. Iya. 3 tipsnya itu dari Rafif ya, pesannya ya. 1 ya, selalu Jauhi maksiat, selalu jauhi maksiat. Yang 2, selalu murojaah murojaah. Yang 3, selalu berdoa kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hafalannya dan dipermudahkan untuk menghafal. Masya Allah, barakallahu fikum. Terakhir nih, Rafif. Kak Fikri minta 3 kata untuk TCUAA yang ada di dalam hati Rafif itu seperti apa? Tafadhal masykur. Asyik, Asyik, nyaman, nyaman, baik. baik. Masya Allah, asik, nyaman, baik. Asiknya kenapa Rafif? Asyiknya bisa ketemu teman-teman yang baru yang sebelumnya belum pernah ketemu. Masya Allah. Nyamannya kenapa Rafif? Nyaman karena di sini tenang, bisa fokus untuk belajar. Masya Allah, nyaman ya, tempatnya enak ya untuk Iya. belajar ya dan menghafalkan Quran ya. Yang ketiga, baik itu apa Rafif? Baik di hidupnya di sini. Hidupnya di sini baik. Ustadz-ustadznya baik nggak? Iya. Mas, teman-temannya baik nggak? Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi buat teman-teman, ya seperti itu. Asik, nyaman, baik. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullah khairan Amin, Rafif. wa iyyak. Telah berkesempatan menjadi tamu ketiga kita nih di podcast Tahfiz Center UAA. Dan Masya Allah, mungkin sebentar lagi ini hari apa nih? Ini hari, ya beberapa hari lagi Rafif akan umroh. Semoga Allah menjaga antum fi amanillah. Amin. Seperti itu teman-teman, dan ingat PPDB TCUAA masih dibuka, jalur mandiri maupun jalur beasiswa sampai 31 Mei 2023. Jadi buat teman-teman semua, abah dan umahat dan adik-adik semua yang masih bingung nih mau sekolah di mana, yang masih bingung nih nyari tempat untuk menghafal Al-Quran di mana, segera daftar di PPDB Batch 4 Tahfiz Center Ummu Abu Zar Al-Ghifari. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.